Assalamualaikum anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Ustazah Mina di kelas Akidah Akhlak. Alhamdulillah ini sudah pekan kedua ya kita belajar Akidah Akhlak. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi terbaru. Nah, Ananda sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, Ustazah mengajak kita untuk baca doa menuntut ilmu dulu ya. Kita baca sama-sama ya, Nanda sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah membacakan doa menuntut ilmu ya. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah untuk diri kita, menjadi berkah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita ya. Agama serta bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, selanjutnya Ustazah ingin membacakan sedikit komitmen ya yang perlu diketahui oleh anak-anak sekalian. Yang pertama kita harus meluruskan benar-benar niat kita belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Ananda menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku salam, akidah akhlak, menyimak video pembelajaran ini hingga selesai, dan yang terakhir adalah menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya sebelum memasuki hari berikutnya ya. Dan ketika ingin mengirimkan tugas, mintalah bantuan kepada orang tua, minta tolong kepada orang tua Ananda sekalian untuk memfoto atau mendokumentasikannya, lalu dikirim ke nomor WhatsApp Ustazah Mina ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yakni tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi hari ini yang pertama adalah meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif. Membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif. Yang ketiga, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif. Dan yang terakhir, melafalkan kalimat Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif ya. Oke. Ananda sekalian, anak-anak sekalian yang Ustazah sayang karena Allah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, Ustazah ingin Ananda sekalian menyimak video berikut ini. Oke. Video berikut merupakan pemandangan alam semesta ya Ananda sekalian. Pemandangan alam semesta dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya ya. Jadi alam semesta ini ada ya, kita ini ada, orang tua kita ada, tumbuh-tumbuhan itu ada karena ada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna ya. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar 2 di antara 99 nama Allah yang baik, yakni As-Salam dan Al-Latif. Iya. Yang pertama ada As-Salam. Nah, kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Assalam. Iya, sekali lagi. Assalam. Iya, benar sekali. Baik sekali Anda sekalian. Nah, apa arti assalam?
Kemudian bagaimanakah sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan assalam? Jika ingin mengetahuinya, ikutilah penjelasannya ya. Oke, assalam berarti yang maha sejahtera. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah tidak membutuhkan kemampuan kita, ya, tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kesejahteraan kepada setiap makhluknya yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, dengan sifat assalam ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, kerusakan dan bencana. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu berusaha mengajak kepada sesama supaya berada di jalan kebenaran dan keselamatan, ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak satu bermaksiat, tidak menyekutukan Allah, ya, tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu yang kemudian dapat merusak lingkungan kita, ya, Nanda sekalian. Maka kita simpulkan bahwasanya assalam ini merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang tadi memiliki arti yang maha sejahtera. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesejahteraan, keamanan, kedamaian kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan keseimbangan kehidupan yang ada di dunia serta terciptanya kedamaian, keindahan, kesejukan dan tatanan masyarakat yang sejahtera. Jadi manusia dengan hewan dan tumbuhan dapat hidup berdamai, tentram dan harmonis, ya. Nah, Ananda sekalian, hal-hal yang bisa Ananda lakukan dalam mengamalkan sifat assalam ini, yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan, ya. Yang kedua adalah bersikap baik, ramah, ya, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita, ya. Jadi poin pertama, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama sebagaimana pekan kemarin yang sudah Ustazah sampaikan di materi sebelumnya tentang kalimat thayyibah assalamualaikum yang mengandung banyak doa dan manfaat, ya. Yang berikutnya, bersikap baik, ya, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita, menjaga ucapan kita gitu, ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, mengeluarkan menyebut teman kita atau saudara kita dengan menggunakan kata-kata hewan misalkan, ya, atau kata-kata yang menyakiti perasaannya, membentak orang tua, memberikan nada yang tinggi terhadap orang tua dan lain sebagainya, ya. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya. Yang ketiga adalah mewujudkan rasa aman di lingkungannya, ya. Kita bertetangga, ya, bermain dengan teman yang baik gitu, ya, tidak saling memukul, saling menghujat, saling berkata kasar dan lain sebagainya. Sehingga dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita, kita menjadi orang-orang yang memberikan teladan yang baik, ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan gitu, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, harus dibuang sampah pada tempatnya,
tempatnya ya. Ini merupakan bagian dari wujud kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap nyaman ya, tetap tumbuhan, hewan dan orang-orang yang berada di sekitar kita menjadi nyaman ya. Jangan ketika ada sampah jangan dibuang ke kali gitu ya, jangan, tapi carilah tempat sampah ditampung sehingga nanti ada petugas yang datang ambil ya. Seperti itu anak-anak. Dengan kehidupan kita dengan hewan seperti apa gitu ya, ya kita tidak menyambung ayam misalkan ya, karena mereka juga merupakan makhluk ciptaan Allah gitu ya. Yang keempat, menjalin Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islami, dan memperkokoh hubungan sesamanya ya. Silaturahim ya, silaturahim itu mendatangkan banyak keberkahan bagi kita sendiri ya, dengan saudara dari keluarga ibu, keluarga ayah, dengan tetangga kita harus membangun atau menjalin ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islami. Yang kelima, mudah bergaul dan memperbanyak teman ya. Mudah bergaul tapi jangan sampai kita kebablasan ya. Kita bergaul dengan siapapun tapi menjaga adab-adab pertemanan ya. Jangan sampai kita terbawa gitu ya. Pandai-pandailah memilih teman gitu ya. Jangan sampai ketika kita berteman dengan teman yang berkata kasar, kita ikut-ikutan juga berkata kasar. Kita berteman dengan teman yang tidak sholat, kita juga ikut-ikutan tidak sholat gitu ya, jangan. Tapi bagaimana kita yang sudah sholat ini, kita yang sudah berkata baik ini mampu untuk mengajak teman kita untuk juga bisa berkata baik, untuk juga bisa sholat seperti kita ya. Jadi pandai-pandailah memilih teman gitu ya. Yang terakhir, menolong orang lain yang membutuhkannya ya. Ananda sekalian, misalkan saat ini gitu ya, Indonesia, negara kita lagi diselimuti berbagai macam bencana. Ada bencana di Kalimantan yang banjir, di Manado air pasang gitu ya. Kemudian di Majene, di Sulawesi sana ada gempa gitu ya. Saudara-saudara kita saat ini juga lagi membutuhkan banyak sekali bantuan ya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan dengan harta kita, maka kita bisa dengan mendoakan saudara-saudara kita gitu ya. Ada juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu ya, di Syria, yang hari ini mereka untuk sholat saja mereka harus berjuang dengan melawan para penjajah. Maka bersyukurlah ananda sekalian yang hari ini masih diberikan tempat yang nyaman, masih diberikan orang tua yang lengkap ya, masih bisa makan, masih banyak kenikmatan yang Allah berikan. Maka bersyukurlah dengan apapun yang ananda dapatkan hari ini ya. Banyak menolong orang lain sehingga itu menjadi investasi amal kita di akhirat kelak, tabungan kita di akhirat kelak ya. Yang berikutnya ada Al-Latif ya. Nah, kita bacakan sama-sama ya. Al-Latif. Iya, Al-Latif. Oke, baik sekali. Apa arti Al-Latif? Bagaimanakah sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Latif? Jika ingin mengetahuinya, ikutlah penjelasan berikut ya. Nah, sekalian, Al-Latif berarti yang maha lembut. Tahukah kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut sehingga tidak bisa dilihat oleh indera kita ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. Kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan.
dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala juga tercermin dari balasannya terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya meskipun sebesar biji sawi. Dengan kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala selalu mencukupi kebutuhan kita dan makhluk lainnya. Dia juga tidak membebani kita dengan beban yang tidak mampu kita pikul. Ya, Ananda sekalian. Jadi Masya Allah, Allah penuh dengan kelembutan, gitu ya. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya Asmaul Husna Al-Latif memiliki arti bahwa Allah Maha Lembut. Kelembutannya Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan pemberian karunia kepada semua makhluk. Nah, meneladani Asmaul Husna Al-Latif dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu berkata lembut dan sopan, apabila berbicara mudah memaafkan kesalahan orang lain serta menyayangi sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa meneladani sifat Al-Latif akan senantiasa hidup dengan damai, lembut hatinya kepada semua makhluk dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain, ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan dan mengamalkan sifat Al-Latif ini, yang pertama, lemah lembut dalam bertutur kata dengan orang tua, guru, teman, dan antar sesama, ya. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu, walau pintar tetapi tidak boleh sombong. Yang keempat, memiliki sifat pemaaf, memberikan kasih sayang kepada sesama, bijaksana dalam menyelesaikan masalah di sekitar kita, ya. Oke, Ananda sekalian, selanjutnya Ustazah akan berikan pekerjaan rumah atau PR untuk Ananda sekalian. Berikut ya tugasnya, dikerjakan, kemudian tadi dikumpulkan sebelum memasuki hari setelah ini, ya, hari esok. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.